Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya selalu berceramah mengajak kita berpikir apa yang sudah saya lakukan mengisi hidup ini. Tadi malam sampai ke kediaman saya disampaikan ini adalah rute ceramah terakhir Al-Mukarram Ustadz Tengku Zulkarnain dulu. Dari Diniah Putri ke Solo, habis Solo balik ke Pekanbaru, meninggal. Jadi mungkin orang nambah cerita kok ingin mengingatkan ambo bahwa kalau ambo lewat rute kok entah itu makasihnya Allah. Tapi yang jelas bagi ambo kematian itu, ambo memang menyangka mati itulah lama mati. Dulu ambo berpikir bahwa mati itu menunggu umur 63 tahun dulu. Tapi sesudah banyak sahabat-sahabat ambo meninggal, guru-guru, kawan-kawan, bahkan adik-adik meninggal, ambo tidak lagi menganggap bahwa mati itu mesti 63 tahun. Bilo pun bisa. Nan penting sisa wakatunan diagi Allah Ta'ala ku awak isi dengan amal soleh. Awak isi dengan apa nan bisa awak buat lah. Itu nan bisa awak buat. Sehingga kalau kita sudah mati nanti dia tetap akan mengalir menjadi amal jariah. Mati pun kita dalam keadaan buat dosa, mati juga. Mati dalam keadaan sakau mabuk, pakai sabu-sabu, mati juga. Pezina mati, mati juga. Artis-artis yang belum taubat buka aurat, mati juga. Orang baik pun mati juga. Fir'aun pun mati, Namrus pun mati, Musa mati, Ibrahim pun mati, Sulaiman pun mati. Orang baik mati, orang jahat mati. Bukan itu masalahnya. Masalahnya apa yang akan kita terima sesudah mati. Makanya di antara doa Buyawa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Ada kubur itu yang menjadi taman surga, tapi ada juga kubur itu yang menjadi lubang neraka. Belum masuk neraka, kuburnya sudah jadi lubang neraka. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal 1916. Orang Minangkabau yang jadi imam di Masjidil Haram 1916. Sekarang sudah 2021. Berarti dia sudah berada di alam kubur 105 tahun. Jadi 105 tahun di dalam alam kubur itu bisa jadi taman surga. Sudah di taman surga selama 105 tahun. Artinya apa? Umur hidup di dunia sebentar, di alam kubur lebih lama. Kitab yang selalu dikaji di pondok-pondok pesantren Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, meninggal 1111 sabaleh. Kini sudah 2021. Berartinya sudah meninggal 1000 tahun lebih. Sementara yang hidup cuma 50 tahun. Awak hidup 50 tahun, tapi di alam kubur bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 1000 tahun. Berpikir untuk yang panjang, mengisi waktu yang pendek supaya menjadi amal jariah. Siapa saja yang membunuh hari ini, besok pagi, semalam, dosa pembunuhannya tetap mengalir kepada Kabil. Karena Kabil lah yang mengajarkan membunuh pertama kali. Itu namanya multi level marketing. Yang pahalanya indah akan putih kalau awak berbuat baik. Siapa saja orang Minangkabau yang beramal soleh, berbuat baik, maka sekian persen pahalanya mengalir kepada Syekh Burhanuddin. Karena jauh-jauh dia datang dari bumi Minangkabau, menjumpai orang pertama yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia, Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Singkel. Dari pantai barat Pulau Sumatera, namanya Abdul Rauf As-Singkili, balik dari Makkah, datanglah si Pono namanya belajar Islam, lalu dia balik menyebarkan Islam.
mengalir pahalanya sampai hari ini. Berpikir apa kira-kira yang amal kita buat mengalir. Kami kok ama-ama Bu ya, bukan bupati, bukan wali kota, bukan ustadz, tidak bisa ceramah. Amal laporan kami buat supaya mengalir pahala. Ajar anak ibu AAA, bataba, batata, batasa, basaba. Ajarnya baca Iqra. Dari maghrib ke isya. Kini anak-anak tidak bisa mengaji online sadonyo, tidak bisa masuk sekolah karena PPKM, belum bisa masuk kelas, duduk di rumah. Dari maghrib ke isya suruhnya hafal surat-surat pendek. Wadduha, alam nasrah, izaja, kulhu, kuliah, kulullahu ahad, kulul falak, rabbin nas. Dibacanya dalam sholat. Luruskan bacaan Al-Fatihahnya. Mengajar Al-Fatihah, ibu mengajar anak ibu Al-Fatihah. Maka kalau ibu ajar dia Al-Fatihah, subuh dia baca 2 kali, zuhur dia baca 4 kali, asar dia baca 4 kali, maghrib dia baca 3 kali, isya dia baca 4 kali, mengalir pahalanya. Ambo baca alif bata, alif dia te, alif bawah, alif depan, u, a, i, u. Sesudah itu membaca Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, ama ambo dan aja. Jadi setiap ambo berceramah, inyo mendapat pahala. Adapun ambo belajar ke Mesir, habis itu belajar ke Maroko, itu ibarat bangunan finishingnya saja. Yang menanamkan benteng, menanamkan pondasi, memacakkan tiangnya adalah ibu, al-madrasatul ula. Karena kalau sudah cerita tentang amal ajariyah, kami ini ibu rumah tangga, tidak punya uang, yang mengasih belanja suami, kami tak punya apa-apa Pak Ustaz. Ibu punya investasi luar biasa. Siapa itu? Anak-anak ibu, cucu-cucu ibu. Adapun bapak-bapak, mereka punya uang banyak. Tapi jangan silap, kadang bapak ini uangnya banyak, tapi yang megang ibu juga. Maka ibu bisa punya amal yang amat sangat banyak, mengalir luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah ujian penyakit wabah virus ini, imun mesti ditingkatkan. Karena kalau ceritanya nanti pengajian ini cerita mati sakit, mati sakit, mati sakit, imun turun, iman turun, Covid kuat. Tapi katanya tidak akan mati. Memang tidak mati, cuma setengah mati. Saya ingin kita bangkitkan semangat. Apa yang bisa kita lakukan kita buat, maka insya Allah itu bisa menolong diri sendiri, menolong keluarga, umat dan bangsa. Jangan lupa matahari sudah terbit. Awak di Solo maghribnya jam berapa? 6:30. Setengah 7. Jadi kalau ingin sholat sunat isyraq mudah saja. Jam berapa maghrib, itulah sholat isyraq. Jadi kalau beko maghribnya 6.5 balik awak isyraq. Kalau kini 6.30 awak isyraq. Beda isyraq sama duha Bu ya. Kalau isyraq ada 3. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Kalau awak salat sunat di masjid namanya isyraq. Isyraq terbit matahari. Tapi kalau tidak ada nanti kok namanya duha. Salat subuhnya di rumah jam 60 tuh. Kemudian tidak ada membaca-baca zikir. Kemudian tidak menunggu matahari terbit. Salat sunat ini namanya salat duha. Bagi pegawai yang masuk ke raja jam 7.30, khawatir beko terlambat di kantor, maka inyo salat duha jam 6.30, setengah 7. Sah. Yang sampai orang mengantri panjang, ditanya di mana pegawai? Nyo sedang duha. Ayatnya Yasin pula. Orang ingin urusan panjangnya digaji oleh Pemda, Pemko, padahal untuk melayani orang banyak. Salat duha awak di rumah, setengah 7 sudah bisa duha. Tapi kalau salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, namanya isyraq. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, raka'ataini lillahi ta'ala. Dan indak pakai usolli, dalam hati saja. Niatnya di hati, indak berbunyi, indak bersuara, indak berhuruf Allahu Akbar. Tidak usah dipertentangkan masalah berbunyi, indak berbunyi.
sama-sama diterima Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat ambo dan awak sadonyo, diberikan Allah kebaikan. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami, waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami untuk beramal saleh, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau berikan kami hidup, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mesti mati, biarlah mati itu membuat kami berhenti buat dosa ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.